Berabad-abad lalu, di sebuah desa kecil yang sunyi, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Meksiko, terdapat sebuah sungai besar yang membelah hutan dan ladang jagung. Pada siang hari, sungai itu tampak tenang dan indah. Airnya berkilau seperti kaca yang memantulkan cahaya matahari. Anak-anak desa sering bermain di tepiannya, menangkap ikan kecil dan berlari di atas pasir basah. Namun, ketika malam datang, suasana berubah. Kabut putih perlahan turun dari perbukitan. Angin malam berdesir melalui pepohonan, dan sungai itu berubah menjadi sesuatu yang gelap dan misterius. Penduduk desa percaya bahwa sungai itu menyimpan rahasia lama. Rahasia tentang seorang perempuan yang tangisannya masih terdengar hingga hari ini. Di desa itu hidup seorang perempuan bernama Maria. Maria dikenal sebagai perempuan tercantik yang pernah tinggal di desa tersebut. Rambutnya panjang hitam berkilau, matanya dalam seperti malam, dan wajahnya begitu lembut hingga banyak pria datang dari desa lain hanya untuk melihatnya. Namun, Maria bukan hanya cantik. Ia juga seorang ibu. Dua anak kecil selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Anak-anak itu sering berlari di depan rumah mereka yang sederhana, tertawa riang sambil memanggil ibunya. Bagi Maria, kedua anaknya adalah bagian paling berharga dalam hidupnya. Setiap sore, mereka berjalan menuju sungai. Di sana, anak-anak itu bermain di pasir. Sementara Maria duduk di batu besar, memandang air yang mengalir perlahan. Saat itu, hidup Maria terasa damai. Suatu sore, ketika pasar desa sedang ramai, seekor kuda hitam berhenti di tengah jalan tanah. Di atas kuda itu, duduk seorang pria berpakaian rapi dengan mantel panjang dan sepatu kulit mengkilap. Ia adalah seorang bangsawan muda dari kota besar. Ketika ia turun dari kudanya, matanya langsung tertuju pada Maria yang sedang berjalan membawa keranjang buah. Waktu seakan berhenti sejenak. Pria itu terpikat oleh kecantikan Maria, dan sejak hari itu ia mulai sering datang ke desa. Hari demi hari berlalu. Pria itu selalu membawa hadiah untuk Maria, berupa kain mahal, kalung perak, dan bunga segar. Perlahan, hati Maria mulai luluh. Ia merasa hidupnya akan berubah. Ia membayangkan masa depan yang lebih baik, rumah yang lebih besar, kehidupan yang lebih mewah. Namun, pria itu jarang memperhatikan anak-anak Maria. Setiap kali anak-anak itu berlari mendekat, pria itu hanya menatap mereka dengan wajah datar. Maria mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Beberapa bulan kemudian, pria itu mulai jarang datang. Hadiah-hadiah berhenti. Pertemuan mereka semakin singkat. Suatu hari Maria melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Pria itu melewati desa dengan kereta besar bersama seorang wanita bangsawan lain. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Maria. Seakan-akan perempuan yang dulu ia puja tidak pernah ada. Sejak hari itu, Maria berubah. Ia sering duduk di tepi sungai sendirian. Air sungai mengalir lambat di depannya, memantulkan langit yang mulai gelap. Anak-anaknya masih bermain di dekatnya. Tetapi Maria jarang tersenyum lagi. Di dalam hatinya tumbuh rasa marah, kecewa, dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Perasaan itu perlahan menggelapkan pikirannya. Suatu malam, langit tertutup awan tebal. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Angin dingin berhembus dari arah sungai. Maria berjalan keluar rumah bersama kedua anaknya. Anak-anak itu mengira mereka akan bermain seperti biasanya. Mereka tertawa kecil sambil berlari menuju air. Namun langkah Maria terasa berat. Pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu dan rasa sakit yang tak tertahankan. Air sungai malam itu tampak hitam seperti tinta. Kabut tipis mulai menyelimuti permukaan air. Maria berdiri di tepi sungai sambil memandang kedua anaknya yang bermain tanpa rasa takut. Saat itu, pikirannya dipenuhi satu keyakinan yang salah. Ia merasa bahwa anak-anak itu adalah alasan pria yang ia cintai meninggalkannya. Dan dalam kegelapan malam itu, Maria melakukan keputusan paling tragis dalam hidupnya. Begitu semuanya terjadi,
Dunia terasa sunyi. Maria berdiri kaku di tepi sungai. Suara air yang mengalir terdengar semakin keras. Tiba-tiba kesadaran menghantamnya seperti badai. Ia menyadari apa yang telah ia lakukan. Dengan suara gemetar, ia mulai memanggil nama anak-anaknya. Namun, yang menjawab hanyalah gema sungai. Maria berlari menyusuri tepi sungai. Kakinya tenggelam dalam lumpur. Rambutnya berantakan, tertiup angin. Dengan suara penuh keputusasaan, ia menangis dan memanggil anak-anaknya berulang-ulang. Tangisan itu panjang. Tangisan seorang ibu yang kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri. Pagi hari berikutnya, penduduk desa menemukan jejak kaki Maria di tepi sungai. Jejak itu berakhir di dekat air. Namun, Maria tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, desa itu tidak pernah sama lagi. Beberapa minggu kemudian, seorang nelayan yang pulang larut malam mendengar sesuatu di dekat sungai. Suara itu seperti tangisan perempuan. Tangisan yang panjang dan menyayat hati. Nelayan itu melihat bayangan putih berjalan di antara kabut. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. Semakin banyak orang mulai mendengar tangisan itu. Mereka berkata melihat seorang perempuan tinggi dengan gaun putih panjang berjalan di tepi sungai. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Gaunnya tampak basah, seolah baru keluar dari air. Dan setiap kali muncul, ia menangis sambil memanggil anak-anaknya. Cerita tentang roh itu menyebar ke desa-desa lain di seluruh wilayah Meksiko. Orang-orang mulai menyebutnya La Llorona, yang berarti perempuan yang menangis. Banyak orang bersumpah pernah mendengar suaranya. Dan ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Jika tangisannya terdengar jauh, berarti ia sebenarnya sangat dekat. Hingga hari ini, di beberapa desa yang jauh dari kota besar, orang-orang masih mengatakan hal yang sama. Pada malam yang sunyi, ketika kabut turun di atas sungai, kadang-kadang terdengar tangisan seorang perempuan. Tangisan panjang yang penuh kesedihan. Suara itu bergema di antara pepohonan dan air yang mengalir. Seolah-olah seorang ibu masih berjalan dalam kegelapan, masih mencari anak-anaknya. Dan jika suatu malam kamu berjalan sendirian di tepi sungai dan mendengar seseorang menangis di kejauhan, jangan menoleh. Karena mungkin saja itu adalah La Llorona.